Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Perkenalkan, nama saya Rima Latifah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Seperti biasa, saya dibersamai oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Vina Fitriani, STP SPD MPD, dan pengajar praktik yaitu Bapak Sulaiman SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 terkait budaya positif. Yang pertama yaitu kesimpulan peran. Seorang guru harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi tersebut termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru terdiri dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, guru sebaiknya memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory menyebutkan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Seperti contohnya makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya yaitu kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yaitu kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, ataupun tertawa. Dan yang terakhir yaitu penguasaan, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, ataupun didengar. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat. Keyakinan kelas ataupun sekolah berisi pernyataan-pernyataan universal yang sederhana, mudah diingat dan dipahami dengan tujuan agar mudah untuk diterapkan oleh semua warga sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara
nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menumbuh. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, seorang guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak untuk mendorong kolaborasi dengan semua warga agar terciptanya budaya positif. Dan untuk selanjutnya yaitu keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta berpihak pada siswa. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan prakarsa perubahan melalui tahapan bagja yang memanfaatkan kekuatan aset yang dimiliki ataupun inquiry apresiatif agar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Setelah memahami bahwa dalam budaya positif kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin merupakan suatu hal yang perlu ditanamkan pada diri setiap individu. Pada pokok bahasan lainnya, banyak sekali informasi-informasi baru yang menyadarkan diri saya bahwa dalam mendidik anak terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan dalam menciptakan budaya positif. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah bahwa adanya penghargaan dan hukuman tidak memberikan dampak efektif dalam penerapan budaya positif di sekolah. Bahkan, penghargaan dalam jangka waktu yang panjang justru bisa menjadi hukuman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul budaya positif yaitu memperbaiki kesalahan dalam mendidik murid di sekolah. Kita tahu bahwa pasti setiap hari akan ada anak yang berbuat salah. Kita sebagai guru harus tahu bahwa kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut dapat diperbaiki melalui penerapan budaya positif. Sebagai seorang pendidik harus bisa memahami kebutuhan dasar anak terlebih dahulu supaya bisa dicari akar permasalahan si anak melakukan kesalahan. Dalam menyikapi perilaku murid, posisi kontrol yang diharapkan oleh seorang guru penggerak adalah mampu memposisikan sebagai manajer agar mampu mengembangkan motivasi intrinsik murid dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan agar tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif. Dalam menemukan solusi atas perilaku murid, guru dapat menerapkan restitusi untuk menuntun murid dalam memperbaiki kesalahannya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami yaitu sebelumnya saya paling senang memberikan reward ataupun punishment kepada anak, baik itu berupa snack, alat tulis, permen, dan lain-lain. Tapi setelah mempelajari modul ini, banyak hal yang saya lakukan tersebut nyatanya salah, yang justru malah akan menjadi hukuman bagi si anak. Maka dari itu, saya terus berusaha memperbaiki kesalahan itu dan mulai menciptakan budaya positif di sekolah. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa senang karena bisa memberikan reward kepada anak didik saya, sehingga membuat mereka senang. Namun pada kenyataannya, ada sebagian siswa yang merasa bahwa usaha yang mereka lakukan tidak dihargai, sehingga timbullah rasa iri. Dan sekarang saya menyadari bahwa hal yang saya lakukan itu salah. Saya akan berusaha menerapkan budaya positif di sekolah dengan meminimalisir adanya hukuman dan penghargaan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam bersikap dan berperilaku.
Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah diperbaiki? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan budaya positif seperti apel bersama, sholat berjamaah, dan hal-hal kolaboratif lainnya yang dapat membentuk karakter budaya positif. Hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut yaitu terkait sosialisasi nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak serta keyakinan kelas. Karena masih banyak guru dan murid belum memahami perbedaan antara keyakinan kelas dan aturan kelas. Hal yang perlu diperbaiki lagi yaitu terkait posisi kontrol. Selama ini saya masih berada di posisi sebagai teman ataupun pemantau. Kedepannya saya berkeinginan berada posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah pada anak. Setelah mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Serta apa perbedaannya? Selain mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai teman dan pemantau yang selalu saya kaitkan dengan peraturan yang berlaku. Namun, ketika saya memposisikan sebagai teman, murid akan selalu bergantung kepada saya. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi yang mulai saya pakai adalah sebagai manajer. Dan saya merasa senang karena murid merasa nyaman dan tindakan yang saya lakukan. Perbedaannya adalah murid mampu menemukan solusi sendiri dan dapat belajar dari kesalahannya. Murid juga tidak ditekankan sebagai pembuat kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelumnya, saya sudah melakukan langkah segitiga restitusi, namun tidak secara urut dan benar. Dalam hal ini, saya melakukan hanya sebatas menanyakan kenapa siswa melakukan kesalahan tersebut, atau yang kita tahu sekarang yaitu tahap validasi tindakan. Dilanjutkan dengan proses melaksanakan konsekuensi. Contohnya, jika anak 2 kali berturut-turut tidak melaksanakan piket kelas, maka ia wajib membayar denda sebesar 5.000. Nah, sehingga 2 langkah segitiga restitusi yang lainnya tidak dilakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Sejauh ini, konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini sudah begitu bagus dan lengkap. Banyak hal yang harus saya implementasikan di sekolah untuk menciptakan budaya positif. Hal lain yang menurut saya penting ialah untuk menciptakan budaya positif tersebut. Tentunya perlu adanya kolaborasi dengan KS, atau kepala sekolah, teman sejawat, dan pemangku kebijakan agar semua bisa berjalan dengan baik dan bisa terciptanya budaya positif di sekolah. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Salam good penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.